Yang kami lihat kondisi bangsa hari ini, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah. Pak Jokowi turun, saya sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung loh. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Terlihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Saya suka ketawa, banyak orang yang membentuk kami. Wah, di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia. Kalau saya ditanya apakah saya siap sedia, insya Allah saya siap sedia. Kalau Republik ini memanggil dan rakyat menghendaki menjadi presiden, saya siap jadi presiden. Banyak orang yang tidak berpartai itu mencoba masuk dengan independen. Tidak ada salahnya. Hanya jangan lupa, independen itu kalau jadi, dia tidak punya fraksi loh. Tidak cukup saya kira bagian memaki-maki, apalagi cuma mencaci maki dan mengkritik. Saya tidak dipan sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mendirikan sebuah partai PAN Reformasi. Solusi yang bagus buat masa depan PAN, kita membuat PAN Reformasi, mengapa tidak? Ini saya langsung bisa menebak bahwa PAN ini akan dijadikan sebuah kendaraan untuk memenuhi ambisi politik yang berlebihan. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. PAN akan dapat dijadikan tumpuan referensi rujukan bagi anak bangsa yang ingin melihat perubahan yang bagus. Bagaimana kita akan menyambut masa depan itu, kita siapkan betul untuk tahun 2024. Saya yakin kita bisa besar kembali. Insya Allah akan muncul Partai PAN Reformasi. Goodbye, selamat tinggal, ma'assalamah Partai PAN yang tadinya saya cintai. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Dari zaman Pak Harto aku dibilangin PKI dulu, tapi kenapa saya bisa duduk ya di DPR? Satu partai yang bisa dianggap mengganggu mereka itu adalah PDIP. Jadi untuk menyerangnya yaitu dikaitkan dengan komunisme, dihidupkan kembali isu komunisme ini karena mereka ini bagian dari rezim Orde Baru, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Ada orang kan yang membentuk kami. Wah, di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Pak Jokowi turun, saya sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan
clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belakangan ini aktif menyampaikan sikap politiknya. Bahkan, kini ia juga pasang badan untuk mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, hal itu ia lakukan karena menurutnya belakangan ini ada banyak aspirasi yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dalam pemerintahannya yang sedang berjalan. Dan oleh karena itu, Megawati pun meminta pada mereka untuk secara kesatria bertarung dalam kontestasi lewat pemilu presiden dan bukan opini. Banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung loh. Bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Kalian diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur. Pak Jokowi tidak berhasil. Sebagai ketua umum partai yang mengusung Jokowi, Mega pun meminta pada seluruh kader untuk mengawal pemerintahannya hingga habis masa jabatan. Sebab Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan diusung penuh melalui jumlah kursi di parlemen. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Megawati tidak merujuk pernyataannya itu pada tokoh tertentu, meski diketahui siapa yang selama ini sering menjelek-jelekan pemerintah dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan mantan Ketua MPR Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI pun turut berdeklarasi untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan di depan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, inisiator KAMI Husnul Jamil menegaskan jika kami siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal, yakni dengan menggunakan stigma-stigma yang tidak jelas. Mahasiswa mampu mengkanter isu-isu yang mencoba untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibangun dengan stigma-stigma yang tidak jelas. Ia juga mengimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Sebab menurutnya selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan dan juga ingin menghancurkan reputasi pemerintah. Kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa agar duduk bersama, berpikir bagaimana bangsa ini bisa maju lebih baik ke depannya. Karena yang kami lihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Di lokasi yang sama juga pernah ada kegiatan deklarasi KAMI.
atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang digagas oleh Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantio. Kami versi Din bertindak sebagai oposisi yang mengkritik kebijakan pemerintah. Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia. Saya suka ketawa, banyak orang yang membentuk kami. Wah, begitu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami memanggil seluruh elemen. Lah daripada bikin seperti begitu, kenapa ya nggak dulu cari partai ya? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespons pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Mega pun menduga ada banyak tokoh yang berada dalam KAMI ingin menjadi presiden. Saya suka ketawa, banyak orang yang membentuk KAMI. Wah, begitu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Megawati pun mempertanyakan alasan tokoh-tokoh yang bergabung dalam KAMI mengapa tidak membentuk sebuah partai politik saja. Sebab sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia mengharuskan mereka yang ingin mengikuti pemilu, baik pilpres maupun pilkada, wajib mendapatkan dukungan dari partai politik. Lah daripada bikin seperti begitu, kenapa ya nggak dulu cari partai ya? Peraturan di Republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seseorang itu harus mencari partai, dukungan. Ia juga menyindir para tokoh KAMI yang ingin mengikuti kontestasi pemilu harus memiliki dukungan dari partai politik. Sebab banyak orang yang tak berpartai ingin mengikuti kontestasi pemilu, namun harus masuk melalui jalur independen. Banyak orang yang tidak berpartai itu mencoba masuk dengan independen. Tidak ada salahnya. Hanya jangan lupa, independen itu kalau jadi, dia tidak punya fraksi loh. Dari beberapa tokoh yang ikut tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, ada yang pernah ingin mencalonkan dirinya menjadi presiden ataupun wakil presiden. Seperti halnya Rizal Ramli yang pernah mendeklarasikan dirinya siap menjadi capres pada Pilpres 2019 tahun lalu. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia untuk tahun 2019-2024. Selain Rizal Ramli, ada juga Din Syamsuddin, di mana menjelang Pilpres 2019 tahun lalu, tanpa basa-basi, Din menyatakan jika dirinya siap bila dipilih menjadi cawapres untuk mendampingi Jokowi. Siapa sih yang tidak tersanjung kalau dapat kehormatan ya? Dan kalau saya ditanya apakah saya siap sedia, insya Allah saya siap sedia. Tidak hanya kedua tokoh itu saja, ada juga Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang digadang-gadang memiliki potensi untuk dapat maju pada Pilpres 2024 nanti. Pada statementnya beberapa waktu lalu, ia juga pernah mengaku jika dirinya siap untuk menjadi presiden jika rakyat menghendaki. Saya katakan bahwa saya sekarang sipil, mempunyai hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih. Sekali lagi, kalau Republik ini memanggil dan rakyat menghendaki menjadi presiden, saya siap menjadi presiden. Pak Gatot salah satu tokoh tentu punya hak untuk maju di semua level. Pilpres 2024 juga boleh. Apa yang dikatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati tidaklah salah jika ada banyak tokoh yang ingin menjadi presiden dalam koalisi yang bernama KAMI. Tokoh-tokoh yang berada di dalam koalisi tersebut juga diketahui dekat dengan para pewaris rezim Orde Baru, di mana Megawati sendiri merupakan salah satu musuh terbesar rezim tersebut. Kalau kalian sudah dapat menangkap apa yang saya terangkan, jalankan, insya Allah keberhasilan itu pasti ada. Bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI
Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan, beberapa partai begitu. Nah, seperti kita kan juga kalau dilihat tadi adanya hanya kita pendukung, bukan pengusung. Karena itu kan tergantung dari kursi pendapatan kursi DPR. Yang dari sisi persentase berapa dapat, ini boleh ngusung sendiri begitu. Kita seperti Jawa Tengah, seperti Bali, makanya kita bisa ngusung sendiri karena DPRD-nya itu betul-betul sangat bagus, bisa. Apa artinya DPRD? Artinya rakyat percaya kepada kita. Setelah dikabarkan bahwa dirinya dikeluarkan dari Partai Amanat Nasional, Amin Rais kini mendirikan partai baru. Di mana setelah melalui diskusi yang panjang, dari 28 nama sudah ditentukan sebuah nama untuk partai barunya tersebut, yaitu PAN Reformasi. Selain memiliki nama yang mirip dengan nama partai sebelumnya, partai baru Amin Rais yang direncanakan akan diperkenalkan pada Desember 2020 tersebut pun juga memiliki logo yang tidak jauh berbeda dengan Partai Amanat Nasional, yakni berwarna biru serta terdapat matahari putih. Mengenai siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan partai barunya tersebut, Amin Rais mengakui bahwa dirinya akan menyerahkan area tersebut kepada generasi-generasi yang lebih muda, diantaranya Chandra Tirtawijaya, juga putra Jaya Hussein. Alasan politikus senior ini tidak lagi bergabung bersama PAN dan mendirikan partai baru dikarenakan prinsipnya sudah tidak sejalan lagi dengan PAN yang saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan, di mana PAN saat ini menyatakan akan memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan Joko Widodo, sedangkan Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang anti rezim Jokowi. Bakti nyata kepada masyarakat juga kepada pemerintah. Tidak cukup saya kira bagian memaki-maki, apalagi cuma mencaci maki dan mengkritik. Maaf, saya sudah nggak di PAN lagi, saya sudah dikeluarnya sama anak-anak buah saya itu karena saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah nak kekulungan itu. Sementara mereka tetap yakin bahwa dengan bergabung rezim Jokowi akan dapat logistik, akan dapat segala macam. Baru-baru ini, pada akun sosial media Instagram miliknya, Amin kerap mengunggah berbagai kritik kepada pemerintah yang telah dikemasnya sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada publik. Dalam hal ini, Amin memberikan tanggapan terkait perkembangan politik nasional di era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, politik saat ini hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah benar politik era Jokowi kurang demokratis? Namun di sisi lain, Amin Rais tetap bebas menyuarakan kritikannya terhadap Jokowi. Presiden Jokowi memang telah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah sosok yang anti kritik. Namun dalam berdemokrasi, kritik haruslah berdasarkan oleh data yang lengkap dan disertai solusi terhadap masalah yang tengah dikritik. Berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. PDI terus menuai dukungan rakyat, di mana dukungan itu membuat Orde Baru gerah dan khawatir, sehingga pemerintah memutuskan Megawati dan PDI harus dihentikan. Dengan memanfaatkan kaki tangannya di PDI, rezim Soeharto terus-menerus memicu perselisihan, termasuk yang berpuncak pada penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Lawan-lawan politik Mega yang di-reshuffle dari PDI, yakni Jusuf Meruk dan adik iparnya Geri Mbatemoy, mengeluarkan pernyataan adanya keterlibatan PKI atas 300 nama kader dan pengurus PDI di seluruh Indonesia. Sehingga isu kandang lokal Banteng ini pun membesar menjadi isu nasional. Bahkan isu PKI juga sempat menimpa Taufik Imas yang merupakan suami dari Megawati, namun tudingan tersebut ditepis oleh Maijen Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Ia menyatakan kalau Taufik bebas dan sama sekali tidak ada keterkaitan dengan PKI.
Menurut pengamatan Profesor Riset Bidang Sejarah Asfi Warman Adam, menengarai jika pihak yang melemparkan isu PKI ingin menegakkan kembali kekuasaannya, persis sama dengan cara yang dulu dilakukan oleh Soeharto, yakni menjadikan komunisme sebagai musuh bersama. Jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dihidupkan kembali isu komunisme ini karena mereka ini bagian dari rezim Orde Baru yang ingin kembali menegakkan rezim tersebut dengan cara atau strategi yang sama, yaitu menjadikan komunisme ini sebagai musuh bersama. Di mana mereka berpadu dengan kelompok yang ingin menjaga eksistensinya, seperti penganut gerakan khilafah. Oleh karena itu, tak mengherankan saat aksi pembakaran bendera PKI terlihat juga simbol-simbol yang dekat dengan gerakan khilafah. Demo yang terjadi belakangan ini, ada pembakaran bendera PKI misalnya. Tapi yang membakar itu kelihatan memakai topi atau di belakangnya ada bendera berlambang tauhid, bendera HTI misalnya. Jadi mereka tampaknya ingin memperlihatkan eksistensi HTI, tetapi dengan mengatakan bahwa mereka sebetulnya adalah berjuang untuk menghancurkan komunisme gitu. Isu PKI yang selama ini disematkan pada PDI Perjuangan merupakan isu lama yang selalu digaungkan untuk menjatuhkan partai tersebut, di mana ada sekelompok berkepentingan yang ingin menghidupkan kembali Orde Baru. Tujuannya untuk kembali membangkitkan Orde Baru, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara yang dulu memakai isu komunisme ini, menjadikan komunisme ini sebagai musuh bersama. Ini kemarin ini ada yang pemberitaan, ada orang kan yang membentuk kami, itu kami. Wah, di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Terus saya tuh mikir, lah daripada bikin seperti begitu, kenapa ya nggak dulu cari partai ya? Karena apa? Peraturan di Republik ini, tadi saya sebut, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seseorang itu harus mencari partai, dukungan, usungan. Nah, saudara-saudara sudah menyatakan kader PDI Perjuangan, sudah lebih enak. Banyak orang yang tidak berpartai itu mencoba masuk dengan independen. Tidak ada salahnya. Hanya jangan lupa, independen itu kalau jadi, dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan membicarakan yang namanya pemerintahan di daerah? Kan harus ada toh yang namanya pemerintahan melalui yang namanya bupati atau wali kota atau gubernur, kan akan berbicara dengan DPRD 2, 1 atau DPRD nasional. Setelah reformasi tahun 1998, kekuasaan seseorang sebagai presiden sudah ditentukan kapan akan berakhir, yakni paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Hal itu karena pasal mengenai jabatan presiden dalam Undang-Undang 1945 sudah diamandemenkan, menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketika zaman Orde Baru, kita tidak tahu kapan kekuasaan Presiden Soeharto akan berakhir. Yang ada di benak pada waktu itu, kekuasaannya sebagai presiden hanya akan berakhir kalau dia wafat. Sebab kekuasaan Soeharto sangat kuat dan mutlak, menjangkau sampai unit-unit terbawah di struktur pemerintahan. Kendati demikian, melalui gerakan reformasi mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi, Soeharto pun lengser dari kekuasaannya. Namun, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum anti pemerintah untuk menebar kebencian terhadap pemerintahan sekarang ini, yakni Presiden Joko Widodo. Semenjak Presiden Jokowi berkuasa, sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkannya melalui segala cara, mulai dari fitnah hingga memakai isu agama dan mengeksploitasi kelompok-kelompok berlabel keagamaan. Kalimat-kalimat yang menuntut presiden untuk mundur pun masih terdengar dari para tokoh koalisi pemerintah, salah satunya Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, dan ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Namun gerakan-gerakan tersebut tetap tidak dapat menggoyahkan kedudukan Jokowi sebagai penguasa di Indonesia.
Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan kepemimpinannya. Menurut survei SMRC, rakyat Indonesia optimis kalau Jokowi bisa mengatasi bencana pandemik sekarang ini. Dengan kata lain, menumbangkan Jokowi tak semudah menumbangkan Soeharto. Sebab lebih banyak rakyat yang percaya dibanding dengan yang membencinya. Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Itu biasa-biasa saja. Maksudnya masyarakat Solo dan DIY Jawa Tengah ingin segera ada kelompok yang ingin menyelamatkan Indonesia, dan kami dari pusat itu datang ke sana untuk menampung aspirasi tersebut. Jadi tapi berbagai daerah juga sedang persiapan, di luar negeri juga sedang persiapan untuk berjuang bersama. Jadi menurut saya ini biasa-biasa saja. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Itu kita harus syukuri. Ya, saya berharap sih, dan kami ini kan terbuka. Ya, kalau ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi, ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Saya pikir ya wajar saja bertanya, tapi kami juga tidak mau terjebak ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Organisasi adalah pilihan, ada organisasi longgar, ada organisasi yang memang diatur secara ketat. Yang jelas bahwa kami adalah organisasi longgar yang punya hitab perjuangan yang sama. Apabila ada pernyataan yang bertentangan dengan deklarasi atau kesepakatan daripada Dewan Deklarasi, Dewan Presidium yang dirapatkan oleh pimpinan, ini adalah pernyataan pribadi, jadi kita juga tidak menganggap bahwa itu bebas-bebas saja berpendapat gitu ya. Jadi seperti halnya tidak ada namanya nanti organisasi secara struktural bahwa ada pimpinan wilayah, pimpinan kabupaten dan lain-lain. Yang ada adalah ada aliansi pendukung kami, aliansi pendukung namanya, bukan berarti Jogja adalah di bawah Jakarta, bukan berarti Jawa Tengah di bawah Jakarta, tapi misi perjuangannya adalah sama. Mungkin akan muncul nanti aliansi pemuda, aliansi perempuan, pendukung kami. Nah, kita kenapa pernyataan itu muncul? Karena kita tidak ingin ada orang-orang yang dengan gampang mengatasnamakan kami, padahal dia berjuang di luar hitab perjuangan kami, yaitu menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan NKRI. Itu yang kita takutkan. Kenyang semua cara berorganisasi. Jadi itu kenapa kita menyatakan bahwa yang di luar pernyataan resmi adalah pendapat pribadi, tidak bisa menyatakan bahwa itu pendapat kami. Seperti halnya kalau Said Didu, walaupun saya deklarator, ada pernyataan saya yang bertentangan dengan yang sudah disepakati oleh Presidium dan deklarator, Dewan Deklarator, maka itu bukan berarti mengatasnamakan kami. Begitu sebenarnya. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya.
Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.